Anda akan segera mendengarkan program Inspiratif Power Ministry. Shalom komunitas IPM yang terkasih. Janda di Sarfat itu memiliki iman yang luar biasa, tetapi itu bukan hasil usahanya, melainkan karena Tuhan memberikan kasih karunia pada janda Sarfat itu, karena ketaatannya pada Elia sebagai nabi Allah yang menyampaikan firman. Dengan iman janda itu melakukan sesuatu yang mempertaruhkan nyawa dia dan anaknya, karena dia mempersembahkan makanan terakhirnya pada seorang nabi. Dan pada awalnya janda ini tidak mengetahui kalau Elia adalah seorang nabi, tapi dia melaksanakan perintah Elia untuk membuat roti sedikit untuk Elia. Bila Anda berharap akan mendapatkan mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup Anda, terimalah firman hari ini dan bertindaklah seperti janda Sarfat itu. Dapat Anda tabur sebagai benih terakhirmu sebelum engkau benar-benar habis tentunya. Maka dengan pimpinan Roh Kudus, bukan dengan emosi Anda, tentulah itu akan menjadi hal yang tidak mudah. Namun taburan seperti janda Sarfat itu juga akan menggetarkan surga. 1 Raja-Raja 17 ayat 8-16 berkata, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat dan termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku akan pulang dan mengolah bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku potong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab begitulah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuannya itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dan tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Komunitas IPM yang terkasih, Bapak saya almarhum pernah melakukan hal ini. Pada awal pertobatannya, Papa saya mengalami krisis karena saat itu Papa jobless. Saat itu kebetulan ada hamba Tuhan dari Banyuwangi, Pak Simon, yang sedang melayani di persekutuan doa kami membutuhkan penginapan, dan kami tawarkan tinggal di rumah kami. Pak Simon yang penuh dengan kasih melayani Papa sehingga Papa dapat dengan iman melangkah di dalam Tuhan dan memberanikan diri memberikan persembahan terakhir sebagai ucapan syukur. Apa yang terjadi? Benar, Tuhan melakukan keajaiban. Papa mendadak mendapatkan jalan, Papa mendapatkan pekerjaan dengan jaminan kesehatan, dan beberapa kali Papa masuk rumah sakit hingga meninggalnya ditanggung. Pekerjaannya ringan, mengawasi gudang, tidak terlalu berat untuk Papa saat itu. Komunitas IPM yang terkasih, berbicara persembahan yang menggetarkan hati, kita juga dapat melihat kisah 3 pahlawan Triwira yang mengambil air dari sumur Yakub, rela menghadapi ancaman kehilangan nyawa. Ini suatu tindakan iman sehingga Daud pun tidak berani meminum persembahan Triwira, padahal air itu dapat menyegarkan Daud. Tetapi Daud persembahan seorang janda miskin juga di Perjanjian Baru yang menjadikan perhatian Yesus di dalam Markus 14 ayat 41-44 berkata, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya.
semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Inilah arti persembahan yang sesungguhnya. Suatu korban pasti menimbulkan rasa sakit. Kalau belum sampai sakit, itu baru persembahan. Namun kalau memberikan sampai terasa sakit, namanya korban persembahan. Yesus sangat memperhatikan korban persembahan janda Sarfat, orang janda miskin juga. Ini walaupun nilainya paling kecil, tapi itu adalah seluruh persembahannya, sehingga kita menyukakan hati Tuhan, dan hati Tuhan juga akan tergerak untuk melakukan mujizat, memberkati anak-anak yang Tuhan tidak pernah berhutang. Apabila kita berikan dengan hati yang tulus, hati yang benar, Tuhan akan memberkati setiap dari persembahan yang kita berikan. Seperti juga janda Sarfat, kan tepung dan minyaknya terus mengalir keluar, tidak berhenti-henti hingga hujan turun. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan selama musim kemarau yang panjang itu, janda Sarfat bisa menjual minyaknya dan tepungnya untuk membiayai kebutuhan hidupnya yang lain, membayar hutang-hutangnya yang lain yang masih ada saat dia mengalami kekurangan. Tuhan dapat memberkati dalam situasi apapun, dalam kemarau, dalam Tuhan bila dihadirkan di tengah-tengahnya akan memberkati dan memulihkan segala sesuatunya. Percayalah, terimalah dengan iman menjadi benih, dan bertindaklah, mulailah menabur, dan engkau akan melihat bahwa tangan Tuhan akan mengangkat engkau. Amin. Elia Paul Ang dalam Inspiratif Power Ministry. Baru saja Anda mendengarkan program Inspiratif Power Ministry. Untuk pelayanan dan kaunseling, hubungi hotline Inspiratif Power Ministry di 087 87 5000 030.